Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya, anak soleh solehah? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu sebaiknya kita membacakan doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita niatkan, apa yang kita kerjakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, kita berdoa bersama-sama, dimulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula wabil qur'ani imama wa nura rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim iftah lana babana bil qur'anil azim nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiris sabirin amin. Anak-anak soleh solehah, setiap apapun yang kita kerjakan awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita kerjakan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, masih ingat yel-yel Al-Fida? Tentunya masih ingat ya nak ya. Al-Fida cendekia, fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Baik anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada mata pelajaran matematika dengan materi skala, yaitu materi kelas 5 di semester 1. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke inti materi, terlebih dahulu kita harus tahu tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, tujuan materi hari ini yang pertama adalah peserta didik atau ananda ibu semua mampu mengartikan skala sebagai perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya dengan tepat. Kemudian, peserta didik mampu menentukan jarak pada peta dari sebuah gambar atau peta menggunakan rumus segitiga skala dengan tepat. Kemudian, peserta didik mampu menentukan jarak sebenarnya dari sebuah peta menggunakan rumus segitiga skala. Yang terakhir, peserta didik mampu, kita mampu, anak-anak ibu mampu untuk bersyukur dengan segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa akal pikiran, sehingga kita mampu berpikir dengan baik, mampu membedakan yang baik dan yang buruk, mampu belajar dengan baik dan mengamalkannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga yang kita kerjakan mendapat berkah, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak ibu, selanjutnya kita akan mengetahui apa itu skala. Nah, ibu rasa semua anak-anak ibu yang di kelas 5 sekarang sudah pernah mendengar kata-kata skala, namun belum paham tentang arti dari skala tersebut. Nah, baik, ibu akan jelaskan. Skala adalah perbandingan antara ukuran yang dibuat pada gambar, pada denah atau pada peta dengan ukuran yang asli atau ukuran sebenarnya. Perhatikan gambar peta Sumatera berikut. Nah, pada gambar ini tertera skalanya 1:9 juta. Artinya apa? 1 cm pada peta mewakili 9 juta cm pada keadaan sebenarnya. Atau jika kita rubah dalam satuan kilometer, maka jarak sebenarnya itu adalah 90 km. Baik anak-anak ibu, sebelum kita masuk pada rumus skala ya, kita
akan mengetahui terlebih dahulu tentang materi satuan panjang. Materi satuan panjang itu kita sudah pelajari sebelumnya ya nak, yaitu ada mulai dari jenjang yang pertama kilometer atau km, kemudian hektometer atau hm, kemudian dekameter atau DAM, kemudian meter disingkat dengan M, desimeter DM, kemudian sentimeter cm, dan milimeter adalah mm. Nah, ini kita harus tahu ya nak, jarak antara satu tangga dengan tangga berikutnya. Nah, misalnya pada keadaan sebenarnya itu 9 km. Nah, berapakah jaraknya pada satuan sentimeter? Nah, kita harus tahu berapa tangga yang harus kita lewati ketika menuju ke satuan sentimeter. Ingat anak-anak, satu tangga itu dikalikan 10 ketika kita menuruni tangga. Ketika naik ke tangga yang sebelumnya pada satuan panjang, kita membaginya dengan 10. Nah, di sini ada penjelasan di layar yang sudah Ibu bagikan. Nah, ini akan kita gunakan untuk menentukan nanti skala, jarak pada peta, dan jarak sebenarnya pada materi ini. Baik, anak-anak Ibu, selanjutnya kita akan menentukan rumus skala, jarak pada peta, dan jarak sebenarnya. Nah, yang pertama rumus skala adalah jarak pada peta adalah dalam menentukan skala ya, Ibu ulangi, ketika kita menentukan rumus skala yang kita gunakan yaitu jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Kemudian menentukan jarak sebenarnya yaitu jarak pada peta dibagi dengan skala. Yang ketiga, rumus menentukan jarak pada peta yaitu skala dikali dengan jarak sebenarnya. Perhatikan rumus segitiga pada skala berikut. Nah, rumus skala segitiga kita gambarkan dalam sebuah segitiga seperti ini. Ada yang paling atas JP, kemudian dibatasi garis itu menandakan bagi, kemudian ada S dikali JS. Nah, artinya jarak pada peta bisa kita hitung dengan menggunakan rumus skala dikali jarak sebenarnya atau jarak sebenarnya dikali dengan skala. Kemudian skala bisa kita hitung menggunakan rumus JP bagi JS atau jarak pada peta bagi jarak sebenarnya. Nah, yang terakhir, jarak sebenarnya dapat kita hitung menggunakan rumus jarak pada peta dibagi dengan skala. Baik. Nah, bisa juga seperti pada gambar yang kedua menentukannya ya nak. Ketika kita sudah tahu tentang singkatan dari jarak pada peta, skala, dan jarak sebenarnya, kita tulis saja rumus segitiganya. Menghitung jarak pada peta yaitu kita kalikan skala dikali dengan jarak sebenarnya. Kita tutup JP-nya, kita gunakan skala dikali dengan jarak sebenarnya atau JB atau JS. Kemudian menghitung skala. Nah, seperti definisi yang tadi Ibu jelaskan bahwa skala itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus JP dibagi dengan JS atau JP dibagi dengan JB. Nah, selanjutnya yang ketiga, ketika menentukan jarak sebenarnya, anak-anak Ibu tutup JS-nya dengan jari atau dengan tangan, maka yang kita gunakan adalah JP dibagi dengan skala. Seperti itu ya. Baik, untuk berikutnya kita akan coba menggunakan rumus segitiga skala ini. Perhatikan ya anak-anak. Nah, ini ada contoh soal yang pertama. Pada sebuah denah tertulis tinggi menara adalah 10 cm, sedangkan tinggi menara sebenarnya adalah 80 meter. Yang ditanya adalah berapa skala denah tersebut. Nah, langkah-langkah kita ketika kita menghitung soal cerita, yang pertama anak-anak Ibu harus menuliskan yang pertama diketahui, yang kedua ditanya, dan yang ketiga baru proses jawabannya. Nah, diketahui JS-nya 80 meter,
kita rubah ke sentimeter menjadi 8.000 cm. Kemudian jarak pada denah atau JP-nya, tinggi JP-nya yaitu 10 cm. Berapakah skalanya? Skalanya dapat kita hitung menggunakan rumus JP bagi JS ya, atau 10 cm dibagi 80 meter. Nah, untuk menentukan skala, samakan terlebih dahulu satuannya ke jarak pada peta atau pada denah ya. Maka 80 meter kita rubah menjadi cm menjadi 8.000. Baru kita hitung skala sama dengan 10 banding 8.000, atau nanti kita sederhanakan terlebih dahulu sebelum menentukan hasilnya. 10 berbanding 8.000 sama-sama kita bagi 10 menghasilkan 1 banding 800. Jadi skala denah tersebut adalah 1 banding 800. Kemudian yang kedua, skala yang terdapat pada sebuah peta adalah 1 berbanding 60.000 dan jarak kota A dan kota B adalah 7 cm. Ini jarak pada peta. Berapakah jarak sebenarnya dalam kilometer? Berarti nanti kita akan merubahnya ke dalam kilometer ya. Perhatikan urutannya, harus tuliskan, diketahui, ditanya, dan dijawab. Yang diketahui adalah skala 1 berbanding 60.000. Kemudian jarak pada peta 7 cm. Nah, yang kita akan hitung adalah JS-nya dalam kilometer. Nah, caranya JS kita hitung menggunakan rumus JP bagi skala, yaitu 7 dibagi 1 per 60.000. Nah, membagi dengan pecahan, anak-anak ibu harus tahu bahwa membagi dengan pecahan ini sama dengan mengalikan kebalikannya. Maka kita hitung 7 kali 60.000, hasilnya 420.000 cm. Ingat anak-anak, kita akan merubahnya ke kilometer. Sentimeter ke kilometer berarti kita naik 5 tangga. Berarti kita bagi dengan 100.000 ya. Hasilnya adalah 4,2 km. Jadi jarak sebenarnya adalah 4,2 km. Selanjutnya anak-anak, soal yang ketiga ya, kita akan menghitung apakah di sini, coba kita baca soalnya. Jarak antara kota A dan kota B sebenarnya 1 km. Berapa jarak kota A dan kota B pada peta dengan skala 1 banding 50.000. Nah, yang ditanyakan berapa jarak kota A dan kota B pada peta, berarti JP ya nak yang akan kita hitung. Diketahui skalanya 1 banding 50.000, jarak sebenarnya 1 km. Ini nanti kita akan rubah kilometer menjadi sentimeter menjadi 100.000. Baik, kita akan tentukan berapakah JP-nya. Nah, rumus menghitung jarak pada peta adalah JS kali S atau S kali JS, skala dikali jarak sebenarnya. Nah, setelah kita rubah kilometer menjadi sentimeter, berarti 100.000 dibagi dengan 50.000 ya, karena ini kita kalikan 1 per 50.000, maka hasilnya adalah 2 cm. Jadi jarak pada peta antara kedua kota tersebut adalah 2 cm. Baik anak-anak, sampai di sini paham penggunaannya ya. Ibu rasa ini cukup jelas dan bisa dipahami dengan baik. Baik anak-anak, ada soal latihan ya, kita akan coba bahas bersama ya. Soal yang pertama, diketahui skala 1 banding 300.000 dan jarak pada peta 8 cm. Maka jarak sebenarnya adalah. Yang kedua, jarak sebenarnya diketahui 265 km. Jarak pada peta jika menggunakan skala 1 berbanding 1 juta. Nah, yang ketiga, Pulau A dan Pulau B jaraknya 320 km dalam keadaan sebenarnya. Jarak tersebut akan digambar
pada ukuran 8 cm pada sebuah buku gambar. Nah, ini jarak pada petanya. Skalanya adalah, nah, baik, kita akan bahas bersama-sama. Soal yang pertama, diketahui skala 1 berbanding 300.000. Kemudian jarak pada peta 8 cm. Maka jarak sebenarnya adalah, nah, menghitung JS ya. Ini sudah kita tulis JP-nya. Baik, di sini sudah diketahui JP dari soal tersebut yaitu 8 cm. Kemudian skalanya 1 berbanding 300.000. Yang ditanya adalah jarak sebenarnya. Ingat, JS dapat kita hitung menggunakan rumus JP bagi skala, yaitu 8 dibagi 1/300.000. Ya, ini bisa kita hitung dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan 8 atau 8 dikali 300.000. Nah, maka hasilnya adalah 2.400.000 cm sama dengan 24 km. Jadi jarak sebenarnya adalah 24 km. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya pada soal yang kedua. Soal yang kedua, jarak sebenarnya 265 km. Jarak pada peta jika menggunakan skala 1:1 juta adalah, pertanyaannya adalah JP. Nah, kita hitung JP menggunakan rumus S kali JS ya, atau skala dikali dengan jarak sebenarnya. Nah, terlebih dahulu jarak sebenarnya kita rubah menjadi cm, yaitu 26.500.000. Nah, maka setelah kita gunakan rumus, kita hitung ya nak, 1 berbanding 1 juta kita kali 26.500.000. Maka hasilnya jarak sebenarnya jarak pada petanya adalah 26,5 cm. Baik, Ibu ulangi, jarak pada petanya adalah 26,5 cm. Lanjut soal yang terakhir. Pulau A dan Pulau B jaraknya 320 km. Jarak tersebut akan digambar dengan ukuran 8 cm pada sebuah buku gambar. Nah, yang ditanyakan adalah skalanya. Nah, menghitung skala kita gunakan rumus JP bagi JS ya. JP-nya 8 cm, kemudian berbanding JS 32 km. Anak-anak Ibu jangan lupa merubah kilometer menjadi cm. Ya, berarti 320 km kita rubah menjadi cm menjadi 32 juta. Nah, baru kita hitung skalanya. 8 berbanding 32 juta, sama-sama kita bagi 8. Maka hasilnya 1 berbanding 4 juta. Jadi skala dari pulau tersebut yang kita gambarkan pada sebuah buku gambar berbanding 1 berbanding 4 juta. Ya, seperti itu ya nak, menghitung rumus dari skala. Baik, anak-anak Ibu sampai di sini sudah paham ya penggunaan rumus skala, jarak sebenarnya dan jarak pada peta. Baik, anak-anak, sampai di sini penjelasan Ibu tentang materi skala. Ibu harapkan ini dapat membantu anak-anak Ibu semua dalam menghitung soal-soal pada buku paketnya atau pada soal-soal cerita pada sumber pelajaran yang lain. Baik, anak-anak, sebagai penutup kita akan yel-yel kembali ya. Masih ingat nah yel-yel Afida yang terbaru? Alfida cendikia, soleh, berilmu dan beradab. Baik, anak-anak Ibu, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.